Dan apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sehat fisiknya, kantongnya, ataupun percintaannya. Ups. Anda pernah begitu? Berpijak pada orang yang tidak seimbang? Oh no! Waduh. Ini kebanyakan dilakukan oleh para pendaki pemula ya. Mereka membawa perlengkapan seperti mau pindah rumah atau kena bencana alam ya. Bukan berarti dalam tim Anda tidak membawa P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kelaparan. Uits. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Nomor 7, bahan makanan atau logistik atau konsumsi atau natura dalam pendakian. Bahan makanan atau logistik atau natura yang biasa teman-teman bawa adalah bahan makanan yang mirip seperti makanan yang di rumah kan? Atau ada yang bawa makanan di luar makanan di rumah? Biasanya makan nasi, ikan goreng, jagung. Anda bawanya ya mungkin burger, hotdog, kimchi, samyang mungkin beda. Tentunya sama ya teman-teman. Kalau ada yang tidak sama mungkin silakan komen di bawah. Saya sering bawa kimchi kalau mendaki gunung, tidak makan nasi. Tidak jauh-jauh dari 4 sehat 5 sempurna tentunya. Tapi kebanyakan menu dari awal sampai akhir pendakian itu biasanya Superman. Oh, Supermi. Supermi ya, bukan Superman. Sorry. Atau biasa disebut Indomie atau mie instan. Terus bawa ikan kaleng sama telur. Iya, sudah pasti. Ketiga bahan makanan tersebut adalah ketiga bahan makanan yang sering dibawa Anda ketika naik gunung. Namun saya menyarankan bagi teman-teman yang ingin naik gunung, harap membawa makanan yang agak bervariasi sedikit sih. Jangan selalu mie instan dan mie instan. Karena kita tahu bersama kita semua butuh tenaga untuk menuju puncak. Dan untuk pulang juga tentunya. Karena jika makan supermie terus bisa jadi kita sakit sih, atau tidak punya energi dan tenaga juga yang cukup untuk naik gunung. Ya, mungkin ikan atau tahu atau tempe atau sayur-sayur yang lain. Yang pastinya jangan terlalu membebani kantong Anda. Bisa juga bawa bahan makanan dan makanan yang agak sedikit mewah. Karena naik gunung tidak seminggu sekali atau 3 hari sekali kan. Bisa jadi Anda naik gunung ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Yang sebulan sekali tentunya mereka lebih pro dan ya lebih banyak duit mungkin. Ya. Karena harus punya duit untuk ya kendaraan, kecuali Anda jempol sakti, harus punya duit juga untuk beli bahan makanan. Dan yang paling banyak buang duit itu adalah Anda membuang-buang waktu Anda. Waktu adalah uang, berarti tidak punya waktu adalah tidak punya uang. Kemudian tips ke-8 adalah makanan masak. Ya, makanan masak. Kenapa makanan masak? Seperti yang kita ketahui, perjalanan ini sangat jauh, sangat berat, dan sangat membebani Anda, bahkan sangat menyiksa Anda. Bayangkan jika Anda berjalannya, contohnya saja di Soputan, Anda berjalan 3 jam perjalanan atau 4 jam perjalanan dari Pina Betengan sampai ke base camp, dan sampai di atas Anda harus bangun tenda dulu, mengatur barang-barang, kemudian Anda masih mau memasak lagi. Masak nasi saja butuh beberapa menit, kemudian masak Indomie Anda atau Supermie Anda atau mie instan Anda juga butuh beberapa menit dan harus langsung dimakan. Bayangkan saja dalam pendakian ketika tenda Anda sudah berdiri, memasukkan barang-barang, dan Anda langsung duduk dan membuka makanan masak Anda, kemudian berdoa dan makan. Sementara masak nasi, nah berasnya baru dimasukkan, Anda sudah selesai makan. Waduh. Sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika teman Anda selesai makan, Anda sudah tertidur dengan lelap karena kekenyangan.
Nice. Dan akhirnya punya tenaga yang lebih untuk pergi ke puncak besok hari. Nomor 9, pantangan dan larangan. Pantangan dan larangan yang paling utama di gunung yaitu jangan buang sampah sembarangan. Tentu saja bukan cuma di gunung ya. Di lingkungan sekitar Anda juga jangan buang-buang sampah sembarangan. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat Anda bekerja. Jangan buang sampah sembarangan. Dan juga sering kita dengar bawa turun sampahmu. Karena jangan buang sampah sembarangan juga jika mereka buang di tempat yang bukan sembarangan. Waduh, tapi tetap di atas gunung, siapa yang mau bersihin? Kata-kata ini pun jangan hanya sampai di slogan saja. Dari sebuah slogan harusnya jadi sebuah prinsip bagi semua pendaki saat naik gunung. Bukan hanya pulang dengan selamat, tapi juga bawa turun sampahmu dengan selamat. Mengapa saya sebut kata-kata ini hanya merupakan slogan? Karena seperti kita ketahui bersama, setiap hari-hari besar sangat banyak postingan tentang sampah di atas gunung. Kalau membahas tentang sampah tentu tidak akan cukup membahasnya seharian. Tapi di balik itu semua sangat banyak juga para pendaki yang naik gunung dan akhirnya turun membawa lebih banyak sampah daripada sampah yang mereka bawa sebelumnya, dan saya mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih teman-teman. Dan seperti yang saya sudah bahas di video di sini mungkin atau di sini tentang sampah bersama teman saya di Gunung Mahau tahun lalu. Sampah itu selalu menjadi prioritas sebenarnya, bukan hanya tentang melihat sunrise, melihat sunset, foto yang bagus, atau video-video TikTok di atas gunung ya, atau sekedar pamer buat teman-teman Anda kalau Anda itu sering naik gunung. Pantangan dan larangan selanjutnya. Ada sebuah bunga. Ada sebuah bunga yang dikatakan abadi. Di beberapa gunung, bunga ini sangat mudah ditemukan dan diketahui oleh banyak sekali orang ya. Tidak jarang bunga ini dipetik dan dibawa pulang. Bunga apa? Tentunya bukan bunga sembarangan, karena bunga ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Bunga Edelweiss, bunga yang katanya abadi, seperti Cintamu dan Dia yang katanya abadi dan akhirnya harus pupus di tengah jalan. Bunga ini sering dijadikan kenang-kenangan atau cenderamata bagi beberapa orang pendaki dan berujung masuk tanah, seperti contoh-contoh kasus di atas ini. Karena tidak mungkin seseorang itu tidak tahu tentang bunga tersebut dan akhirnya memetiknya menjadikannya oleh-oleh. Tentu saja ketika Anda tahu, pasti Anda melakukannya. Dan jika ditanya berapa banyak bunga Edelweiss yang sudah diambil, saya pun tidak tahu ada berapa banyak. Yang jelas bunga ini sangat digemari dan menjadi bencana saat Anda memetiknya dan ketahuan. Kemudian ada pantangan dan larangan yang katanya mistis, bisa dijelaskan dengan logika. Jangan pakai perlengkapan serba hijau. Hal ini dikarenakan jika Anda tersesat atau hilang di atas gunung, bisa saja Anda tidak mudah ditemukan baik oleh teman Anda yang mencari, tim penyelamat atau regu penyelamat, Basarnas, BNPB, dan tim penyelamat lainnya. Karena baju atau seragam atau set yang Anda pakai berwarna hijau, Anda bisa saja berkamuflase dengan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar Anda. Jadi itulah fungsinya, jangan menggunakan baju atau set dari atas sampai di bawah berwarna hijau. Karena jika Anda hilang di atas gunung atau tersesat di atas gunung, akan sangat sulit ditemukan oleh tim penyelamat. Pantangan dan larangan selanjutnya. Pantangan dan larangan selanjutnya harus Anda cari tahu dulu sebelum Anda naik gunung. Contohnya, di antara beberapa pos yang ada, misalnya dari pos 1 sampai pos 4, ada beberapa pos yang tidak bisa dibangun tenda karena tempat tersebut merupakan tempat sakral atau tempat yang memang tidak disediakan untuk membuka tenda atau Anda membuat api atau Anda kencing sembarangan di tempat itu.
Pastikan dulu Anda mengetahui pantangan dan larangan ketika Anda naik gunung tersebut atau tempat wisata yang Anda kunjungi. Jadi misalnya dari antara pos 1 sampai pos 4, di antara pos tersebut ada pos 2 yang tidak bisa dibangun tenda di tempat tersebut. Hanya disediakan tempat untuk beristirahat saja. Karena ada sesuatu dan lain hal di tempat tersebut misalnya. Itulah kenapa sering Anda lihat di video-video di YouTube atau di platform yang lain tentang seorang pendaki yang hilang secara misterius. Baik itu secara mistis ataupun dapat dijelaskan dengan ilmu yang ada. Entahlah ilmu apa ya. Dan untuk lebih lengkapnya, setiap gunung punya pantangan dan larangan masing-masing. Silakan mencari referensi yang lain, tapi pada umumnya itulah pantangan dan larangan yang ada di dunia pendakian atau di tempat-tempat wisata yang ada. Jika punya pantangan dan larangan yang ada di daerah Anda, silakan komen di bawah sini. Selanjutnya, nomor 10 dan yang terakhir di video ini. Wah, sangat panjang juga video ini, tapi harus berakhir. Yang ke-10, makan dan tidur yang cukup. Tidak bisa dipungkiri ketika kita berada di base camp atau berada di pos saat mendirikan tenda, tendanya sudah berdiri, kita sudah makan, dan akhirnya perut merasa kenyang. Karena saking senangnya, akhirnya kita tidak bisa tidur, dan mungkin ini pendakian pertama Anda, karena tidak tidur di kasur Anda yang empuk, tidak memeluk bantal Anda yang empuk juga, dan tidak tidur di tempat yang nyaman. Karena di gunung biasanya dingin ya. Anda akhirnya tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan akhirnya memutuskan untuk ngomong-ngomong, berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di tenda Anda atau dengan tenda sebelah Anda. Dan itu mengakibatkan Anda kurang beristirahat. Besok masih ada perjalanan untuk menuju puncak atau melihat sunrise. Wah, dan Anda kurang tidur. Itu dapat menyebabkan bisa jadi Anda pusing saat berjalan, atau ngantuk dan akhirnya tidur saja di tenda sementara yang lain pergi melihat sunrise dan Anda kehilangan foto-foto yang bagus ya di perjalanan. Ya, coba lagi lah tahun depan. Oh no! Makan yang cukup juga menjadi faktor utama dalam mendaki gunung. Ingat, makan yang cukup bukan makan yang banyak seperti di rumah Anda. Karena jika Anda makan kenyang, Anda tahu resikonya. Beruntung jika itu malam hari, Anda dapat berjalan sedikit di balik semak-semak dan melakukan buang air besar. Tapi berbeda jika tempatnya rata, luas, dan pada siang hari. Wah, itu BAB bisa jadi masalah tuh. Oh no! Mau jalan sedikit, ada yang lihat. Mau jalan sedikit, yang lain lihat juga. Pas jongkok, hilang di balik semak-semak, orang pasti tahu dia buang air besar. Jadi pastikan makan Anda cukup, tidur Anda cukup untuk besok hari dan untuk pendakian. Dan itulah 10 tips untuk para pendaki pemula saat naik gunung. Jika ada yang kurang, silakan tinggalkan di kolom komentar beserta penjelasannya yang panjang. Dan semoga video ini bermanfaat untuk para pendaki pemula. Saya Gary Ontorael, sampai berjumpa di video selanjutnya.